Kalau kaum intelektual sekalian, wah gila, 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 gila. Luar biasa. Jadi guys, kalau saya perhatikan, Gaza Hussein ini makin lama makin tidak dipercaya. Buktinya apa? Buktinya komentar-komentar di akun media sosial Gaza Hussein itu biasanya komentarnya itu tidak jauh sekarang ini ya dari transparansi donasi. Ya, sudah mulai ada komentar-komentar, sudah kebeli apa dari donasi? Ya, sudah kebeli apa dari mengumpulkan donasi dari Konoha gitu ya. Ya, sudah kebeli apa dari menjual kesedihan orang-orang Gaza gitu ya. Jadi sudah mulai bermunculan komentar-komentar seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa komentar seperti ini muncul? Apakah karena orang Palestina kemarin memviralkan bahwa donasi kita itu nggak nyampe ke Gaza? Maksudnya nggak semuanya ya, tapi nggak 100% gitu ya. Biasanya, nggak semuanya disclaimer on ya, biasanya donasinya itu disunat. Wow. Tidak hanya manusia yang disunat, tapi donasi juga ternyata bisa disunat. Wow, gila, 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 gila. Gila, kalau kita mau nyunat donasi itu, apakah itu bagian daripada agama atau tidak? Apakah ini bersyariat atau tidak? Saya cuma bertanya guys ya, jangan langsung emosi dulu ya. Jadi ternyata guys ya, kalau saya perhatikan, sekarang ini netizen sudah mulai berbalik arah. Dulu waktu saya pertama kali bongkar ini ya, di YouTube ya, ya banyak tuh warga Konoha ngata-ngatain saya, sok tahu lu ya, lu benci sama Hussein Gajah ya. Enggak, saya nggak ada benci dengan Hussein Gajah, nggak ada urusan dengan Hussein Gajah. Mau Hussein Gajah punya istri 20 kek, 50 kek, ya berderet seperti rel kereta gitu ya, saya nggak ada urusannya. Ya, yang saya kritik itu, kenapa donasi dari warga Konoha itu tidak transparansi. Itu yang saya kritik. Kalau mau berdonasi ke Gaza, nggak jadi masalah. Itu saya dukung ya. Saya juga pernah kok berdonasi ke Gaza gitu. Jangan berpikir bahwa saya nggak pernah donasi. Tapi ya, saya itu penyambung lidah masyarakat gitu ya. Saya penyambung lidah netizen gitu ya. Keresahan masyarakat. Apa sih keresahan masyarakat itu? Keresahan masyarakat itu mereka sudah mulai tidak percaya dengan donatur-donatur atau pengepul-pengepul donatur di Konoha. Ada dasarnya saya ngomong seperti ini. Apa itu? Menurut data dari PBB, jumlah donatur terbesar di Palestina itu adalah Amerika, kemudian UEA, Uni Emirat Arab, kemudian negara-negara Eropa, Jerman, Inggris, dan sebagainya. Lalu Konoha gimana? Indonesia gimana? Donasinya kemana? Padahal kita kan yang paling lantang mengatakan Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine. Jadi jangan-jangan ya seperti yang dikatakan oleh Pak KDM, Gubernur Jawa Barat, jangan-jangan ya Free Palestine ini cuman semacam komoditi gitu ya. Apa sih komoditi? Alat untuk dibisnisin gitu ya. Jadi sebagai alat jualan gitu ya. Jangan-jangan Free Palestine ini atau Free Palestine atau peduli dengan kemanusiaan ini cuman meraup keuntungan gitu. Jangan-jangan kan seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta yang sebenarnya? Benarkah Gaza Hussein ini sudah tidak dipercaya lagi? Bagaimana dengan polemik donasi? Kenapa para pengumpul donasi yang ada di Konoha itu tidak ada satupun yang melakukan klarifikasi? Kenapa? Kenapa mereka takut? Apakah karena negara kita itu salah satu negara paling korup di dunia? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Disclaimer on ya, bagi teman-teman pendukung Gaza dan lain sebagainya. Saya tidak menghalangi Anda mendukung Gaza, tapi donasi kita itu harus jelas, terang, dan beneran. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Setelah saya riset, saya menemukan fakta yang sangat-sangat membagongkan. Apa itu? Kenapa rakyat Indonesia itu sering curigaan? Jadi banyak tuh mengatakan bahwa saya itu orangnya curigaan gitu. Saya itu dulu waktu saya kecil, saya tuh nggak pernah curigaan sama orang. Tapi karena saya sering ditipu gitu. Ya mohon maaf ya. Waktu saya kecil itu, waktu saya SD itu, saya tuh sering
diledekin gitu atau diejek sama orang tuh, kamu tuh terlalu polos gitu ya, kamu terlalu lugu gitu ya. Bahkan orang tua saya juga sering menasihati saya gitu ya, lu tuh jangan terlalu lugu gitu. Teman-teman lu tuh sering ngebohongin lu. Saya kasihan ya sama lu, kata orang tua saya gitu sama saya gitu. Saya tuh dulu berpikir teman-teman saya itu sama jujurnya sama saya gitu ya. Bukan saya sih paling jujur ya. Ya. Tapi lama-lama saya mikir, oh iya juga ya. Kita nggak bisa terlalu polos juga gitu ya. Nggak bisa terlalu tulus juga. Kita harus ada unsur curiga juga gitu ya. Karena saya dulu sering dibohongi gitu ya. Bahkan saya sering dikatain anak bodoh gitu ya. Karena saya itu berpikir ya mungkin teman-teman saya itu jujur kayak saya itu. Saya tuh nggak ada kecurigaan dari dulu gitu ya. Nah, sama halnya dengan zaman sekarang ini. Kenapa orang Indonesia itu ya, orang yang baik sekalipun, orang yang jujur sekalipun bisa curiga gitu. Kenapa? Apa alasannya? Ada dasarnya gitu. Apa itu? Karena menurut data dari transparansi ya, dari corruption transparansi, indeks corruption gitu ya. Ternyata Indonesia itu salah satu negara paling korup di dunia. Sama seperti Iran. Iran juga salah satu negara paling korup di dunia. Jadi menurut data, negara yang paling tidak suka korupsi itu adalah justru negara-negara Skandinavia, negara Norwegia, dan sebagainya. Itu menurut data guys ya. Bukan berarti saya berpihak pada Norwegia, Finlandia, dan sebagainya. Enggak. Saya nggak ada urusannya. Jangan berpikir saya berpihak pada mereka. Enggak. Ya, jangan berpikir bahwa saya berpihak pada kafir gitu. Enggak. Jangan seperti itu guys ya. Jadi, karena warga Indonesia itu atau negara Indonesia itu salah satu negara paling korup di dunia. Ya kita wajar dong ya curiga ya. Kenapa? Karena ya jangan-jangan donasi kita itu ditilap gitu ya. Jangan-jangan donasi itu nggak nyampe gitu. Kenapa? Karena berdasarkan data. Kecuali negara kita itu salah satu negara paling jujur di dunia ya. Ya paling anti korupsi gitu ya. Ya, maka kita nggak bakalan curiga. Ngapain curiga? Wong kita tuh negara yang paling jujur di dunia gitu. Ya kita nggak bakal curiga. Ngapain kita curiga sama Hussein gajah gitu ya, nggak bakal curiga, ngapain ya, itu buang-buang waktu kalau kita curiga dengan Hussein donasi ya kan. Jadi netizen itu sudah mulai cerdas gitu ya. Siapa yang memulai duluan? Yang memulai itu ya para konten kreator gitu ya. Ya saya juga salah satunya gitu ya. Ya walaupun saya sering dikata-katain gitu ya, diserang gitu ya, tapi ya kejujuran tetaplah kejujurannya. Bukan saya sih paling suci ya, tapi ya kalau kita berdonasi ke Palestina itu harusnya nyampe gitu ya. Kemanapun kita berdonasi ya harus nyampe gitu ya. Nah kemudian ada juga netizen yang mempertanyakan kenapa kita harus peduli dengan Palestina sementara di Indonesia juga banyak orang yang perlu dipedulikan gitu. Banyak orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, banyak orang yang kelaparan, ya, banyak orang yang kesusahan. Kenapa kita tidak bantu tetangga kita aja? Nah kalau ada yang menanyakan seperti ini pasti kita akan dianggap orang yang tidak peduli dengan Gaza gitu. Kita dianggap orang yang tidak berperi kemanusiaan gitu. Apakah ini logika fallacy atau tidak? Menurut saya pribadi ini logika fallacy. Artinya gini ya, gini guys. Gaza itu tidak pernah dilepas oleh PBB masalah bantuan, nggak pernah. Bahkan donatur terbesar di Gaza itu adalah Amerika. 71 triliun guys per tahun ya bantuan Amerika. Apakah nggak bisa menutupi kebutuhan orang-orang Gaza? Bisa kok. Bisa. Belum lagi dari Inggris, belum lagi dari Uni Emirat Arab gitu. Gila-gilaan bantuannya dari PBB gitu. Jadi, gini guys ya, mohon maaf ya. Kita tuh peduli dengan Palestina itu, ya boleh kita doain gitu ya. Tapi kalau kita masih sekarat kekurangan, misalnya kita diimpus nih ya, kita masyarakat yang sekarat gitu ya, yang kekurangan. Lalu kita pengen ngimpus orang lain gitu ya. Misalnya kita lagi diimpus, lagi sakit. Gimana kita mau ngimpus orang lain gitu? Gimana coba? Nggak mungkin kan? Itu nggak masuk akal gitu. Jadi kita harus fokus pada negara kita dulu gitu ya. Karena gini ya, kalau sedikit-sedikit, kalau lu nggak peduli dengan Gaza, maka lu itu tidak berperi kemanusiaan. Emang Gaza itu bagian dari provinsi Indonesia? Enggak kan? Sejak kapan Gaza itu bagian daripada provinsi Indonesia? Kita nggak senegara sama mereka kok. Ya PBB nggak membantu mereka kok gitu. Ya jadi
Jangan gitu guys, jangan terlalu menjernalisir gitu ya. Bukan berarti saya nyuruh yang Taufik untuk tidak berdonasi ke Gaza gitu ya. Boleh-boleh aja gitu. Karena gini, berkali-kali saya mengatakan, ya gini, kalau Gaza itu sekarang porak-poranda, hancur berantakan, apakah ini semua murni karena kesalahan orang lain? Ya, saya mau bertanya sama yang nonton video. Ini pertanyaan yang sangat-sangat filosofis gitu ya. Saya tidak memojokkan siapapun di disclaimer on ya. Tapi gini guys, kenapa Gaza itu hancur? Kenapa orang Palestina itu hancur? Boleh dikatakan bahwa ya sebagian itu pengaruh dari orang lain ya, katakanlah pengaruh daripada Israel misalnya. Tapi apakah semua murni kesalahan daripada Israel? Enggak juga. Mereka punya pilihan gitu ya. Yang pertama, mereka bisa tidak menyerang Israel gitu pada saat 7 Oktober. Kemudian mereka bisa memperbaiki diri mereka. Mereka bisa belajar, baca buku ya, belajar edukasi, sekolah dan sebagainya. Di pengungsian juga mereka bisa sekolah kok gitu ya. Ya baca buku nggak terlalu mahal kok gitu ya. Baca buku, lalu mereka akan membangun negara mereka, negara superpower misalnya, melebihi kemajuan daripada Israel misalnya. Ya, mereka punya kekuatan yang sangat luar biasa misalnya, sehingga mereka bisa mengalahkan Israel. Kan itu lebih bagus ya, ya kan? Daripada korak-korak, oh kita dijolimi, oh Gaza itu dijolimi dan sebagainya. Itu lebih bagus. Ya, jadi kalau kita hancur itu jangan sedikit-sedikit menyalahkan orang lain, sedikit-sedikit oh yang salah itu, ya sedikit-sedikit yang salah setan, yang salah itu orang lain. Oh saya nggak maju itu karena ini bla bla bla. Yang akun saya dulu pernah dihacker, tapi apakah saya berhenti? Enggak, saya tidak menyalahkan orang lain gitu. Artinya gini, ya udahlah gitu ya. Kalau akun saya dihack nggak jadi masalah gitu ya. Dulu orang tua saya sakit-sakitan gitu ya, nggak bisa nyekolahin saya sampai kuliah gitu. Apakah saya berhenti? Enggak. Ya saya kuliah sambil kerja gitu. Saya kerja sambil kuliah gitu. Bayangkan sampai 5 tahun saya nggak pernah liburan gitu ya. Nggak pernah makan yang enak demi apa? Demi kuliah gitu. Apakah saya menyalahkan orang lain? Enggak. Mungkin kalau saya nggak kuliah, Anda tidak nonton saya di YouTube seperti ini ya. Saya nggak bisa lancar ngomong seperti ini ya. Karena saya kuliah, saya terbiasa presentasi di depan dosen, sehingga saya bisa ngomong selancar ini gitu, walaupun saya nggak terlalu jago dalam public speaking ya. Ya, jadi kita itu selalu punya pilihan gitu, jangan selalu menyalahkan orang lain gitu. Oh yang salah itu orang lain gitu ya. Kemudian Gaza Hussein juga selalu menyalahkan Indonesia. Indonesia nggak dukung Palestina gitu ya, nggak dukung ya. Guys, bukan nggak dukung, kita nggak mampu gitu, kita nggak punya kekuatan mendukung Palestina juga gitu, karena kita juga sekarat gitu ya, korupsi di mana-mana gitu ya. Gimana kita mau membangun negara lain kalau kita juga perlu dibangun ya? Gimana kita mau membantu orang lain kalau kita juga perlu dibantu? Gimana kita menuntaskan kemiskinan sementara negara kita juga banyak miskin menurut World Bank gitu ya? Lagi-lagi itu bicara by data gitu. Jadi jangan terlalu mengawang gitu ya, terlalu berlebihan gitu. Ya. Jadi wajar ya masyarakat Indonesia itu curiga dengan yang dilakukan oleh Hussein Gaja ya. Ya, curiga boleh dong ya, asal jangan menuduh. Saya tidak menuduh di sini ya. Harus ada transparansi. Harusnya Gaja Hussein itu kasih perinciannya. Oh, duit yang kita terima itu sekian ya, yang kita dapatkan sekian ya. Jadi kita tahu gitu duitnya kemana larinya gitu. Wajar dong masyarakat Indonesia mempertanyakan ya kan. Jadi jangan kalau kita mempertanyakan donasi itu ya kita dikatain anti kemanusiaan, jangan seperti itu ya. Itu namanya terlalu menjernalisasi, itu namanya SDM rendah gitu. Uang Palestina bukan provinsi Indonesia kok, kita nggak ada hubungan dengan Palestina gitu ya, kecuali seagama. Kalau kita mayoritas agama Buddha, kita tidak akan segitunya membela Palestina. Kalau kita beragama Hindu, kita nggak akan mungkin segitunya gitu ya. Ya kebetulan karena kita beragama Islam ya, karena Islam itu seiman itu selalu didukung ya, kita jadi terseret gitu. Itu kan alasan paling masuk akal sebenarnya. Kalau kemanusiaan masih banyak kok orang yang perlu dibantu di luar sana. Jadi mari kita berpikir rasional gitu. Jangan sedikit-sedikit kamu yang salah, orang lain yang salah, jangan seperti itu ya. Jadi introspeksi diri gitu ya. Mari kita saling membenahi diri. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan
atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.